Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah kesana kami ucapkan kepada kita persilakan saja melakukan pelajaran bacaan Karim pada kalau Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinwaddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan talabul ilmi. Semoga niat kita dari rumah untuk dapat hadir di Majlis Ta'lim Al-Fatihah ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat berserta salam marilah kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustazah Khadijah, Ustazah Sumiati, di sini juga hadir semuanya, para orang-orang tua, para ibu-ibu, para kaum keramat. Ya, saya selalu manggil kaum keramat nih. Kaum keramat dan kaum surga. Amin. Karena tiap hari berjalan ya, surganya di kakinya ada surga tuh. Jadi anaknya ya di bawah telapak kaki ada surganya. Ya, makanya di surga semua ini. Ya, surga bagi anak-anaknya. Iya. Apa ininya? Hadisnya al-ummahat tahta al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Tuh ya, surga itu di bawah telapak kakinya ibu-ibu. Tuh, ini para surga semua ini. Semoga Allah takdirkan kita semua berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala karena saling sayang menyayangi. Al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Tuh, cinta gak boleh sama sekalian semuanya. Sayang gak? Sayang dan cinta aplikasikan, apalagi kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita senantiasa menjalankan ajaran-ajarannya Rasulullah SAW. Dari mana kita mendapatkan ajaran-ajarannya? Pertama dari Al-Quranul Karim. Kedua dari para ulama. Ya, para ulama yang mengajarkannya melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang mengumpulkan hadis siapa, Bu? Tahu gak?
Hmm? Yang membuat hadis yang kita tahu tidak kenal Imam Bukhari dan Muslim. Yang kontemporer itu aja, ya. Banyak sekali hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para sahabat-sahabat kita. Sebelum kita mulai pengajian ini, kita bacakan suratul Fatihah yang kita kirimkan. Bacaan suratul Fatihah ini untuk Bapak Dr. Andi Ghazali Said dan Bapak Dr. Ismail Salim. Kita doakan agar ia senantiasa diberikan sehat walafiat, rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta anak-anak dan keturunannya diberikan anak-anak yang saleh dan salihah. Dan kita semuanya yang hadir, semoga Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, wabil khusus sehat wal afiyah dan rezeki yang halal barakah. Al haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum melanjut ke pelajaran tajwid dan melaksanakan melancarkan makhrajul huruf, kami ingin menyampaikan berkenaan dengan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Barangkali iman kita lagi turun atau lagi malas, ya, atau lagi malas untuk membaca Al-Quran, kita pacu lagi, ya, kita istiqomah kembali. Karena sifat istiqomah itu adalah teguh pendirian, konsisten, ya, konsisten dalam membaca Al-Quran. Ada yang tiap hari membaca Al-Quran, ada yang 5 waktu membaca Al-Quran. Habis sholat maghrib buka Al-Quran, habis sholat isya buka Al-Quran, habis sholat zuhur baca Al-Quran, buka Al-Quran, jangan buka doang, dibaca, ya. Setelah sholat subuh membaca Al-Quran. Ada juga 2 waktu yang maghrib dan subuh diistiqomahin. Mungkin zuhur dan asar di perjalanan, ya. Maghrib dari subuh, ya. Subuh kesiangan, terus asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Itu dalam hal sholat, ya. Ya, nyanyian itu untuk orang yang meninggalkan sholat. Nah, setiap amalan-amalan itu kan ada korelasi. Apa korelasi buatnya? Hubungan, ya. Ada hubungan korelasi antara ibadah-ibadah yang kita lakukan. Membaca Al-Quran, korelasi juga dari sholat, menjalankan sholat 5 waktu. Kalau sudah menjalankan sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan, tidak ada uzur. Soalnya perbuatan yang nggak ada uzurnya sama sekali sholat, Bu, ya, nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring isyarat mata, nggak bisa ngedip dengan hati.
nggak bisa dengan hati di sholatin. Itu nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Meskipun kita berpergian, ya itu ada keringanan juga. Allah sudah memberikan keringan-keringanan untuk umatnya dalam hal beribadah kepada Allah. Kalau kita memenuhi waktu kilometer, misalkan kita ke Cibodas nih, ya kita ke Cibodas, udah masuk tuh waktu safar di situ perjalanan, berarti bisa boleh dikosor. Zuhur asar boleh dikosor, dua-dua. Jangan malas untuk sholat, nggak ada kata-kata alasan kita perjalanan dan hujan besar pun, ya darurat, waktu darurat hujan lebat itu bisa dijamak kondisinya. Misalkan hujan lebat atau banjir bandang atau apa, dijamak dan nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nah di sini kita dianjurkan untuk beristiqomah dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu berfungsi sebagai sumber kehidupan seorang mukmin yang menyatukan antara iman, ilmu, dan amal, dan juga berfungsi sebagai panduan moral, sosial, dan spiritual. Ini bahasa-bahasanya ini ya, moral, spiritual. Keren banget. Dan ini dikasih ini, nggak apa-apa ya Bu ya. Moral itu mesti moral akhlak. Sosial apa, hubungan antara sama manusia. Dan kita juga ada hubungan secara vertikal dan horizontal. Duh, bahasanya kayak gitu. Kalau vertikal kepada Allah yang transenden lagi deh. Bahasanya yang imanen dan transenden. Apalagi itu satu bahasanya. Dan horizontal, ya horizontal sama hubungan manusia. Ada juga hubungan minal alam. Ada 3 hubungan tubuh, ya. Makanya sekarang Menteri Agama lagi menggembor-gemborkan tentang ekoteologi. Ya, apa ekoteologi itu? Terus Bu, terangin dulu. Jadi ekoteologi itu tentang alam, hubungan kita bersama alam, bagaimana kita merawat bumi. Tuh, bagaimana kita merawat bumi, artinya kalau zaman dahulu nih kita ada yang bilang, awas itu jangan lewat pohon besar tuh ada angker katanya. Ya, numpang-numpang. Dan jangan ditebang, nanti ditebang ini penunggunya marah. Ingat ya. Nah, padahal ya orang-orang tua dulu memutarakan seperti itu agar dijaga alamnya. Tuh, dan fungsinya pohon itu apa sih? Menyerap air kan ya? Makanya sekarang banjir itu banjir di mana-mana, banjir bandang semuanya mana-mana. Karena pohon-pohon sudah ditebangin, longsor. Terus nah pohon-pohon yang gede-gede itu ditebang-tebangin. Orang tua dulu begitu caranya tuh. Oh iya. Nah itu namanya ekoteologi, menjaga tumbuhan biar nggak ditebang-tebangin, menjaga alam. Itu dalam hal senantiasa sosial dan spiritual. Spiritual itu adalah kedekatan kita kepada Allah. Spiritual ya. Ekoteologi bahasa-bahasanya. Gak apa-apa Bu ya. Gak apa ya, biar ini ya. Bahasa-bahasanya. Tuh. Jadi membaca Al-Quran sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka ia tidak akan susah hidupnya Bu. Istiqomah, bertahap dalam tadinya hanya membaca saja, terus mengetahui maknanya, terus dan bisa mengaplikasi dan meresap. Nah ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun
walakin alfun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Semisalnya aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tuh. Berarti setiap hurufnya dibalas kebajikannya tuh. Tuh ya. Setiap hurufnya dibalas kebajikannya. Nah, di sini ada 4 manfaat tersebut. Ya, ketika kita beristiqomah dalam membaca Al-Quran. Apa saja manfaat tersebut? Al-Quran adalah sebagai nasihat. Tuh ya, pertama sebagai nasihat, kedua penyembuh bagi penyakit hati, ketiga petunjuk. Tuh ya, petunjuk, keempat rahmat bagi orang-orang mukmin. Tubuh ya. Jadi Al-Quran sebagai nasihat yang baik dari Allah ini, ya, sebagai nasihat yang baik dari Allah akan menjadi motivasi untuk selalu berbuat baik, ya, untuk selalu berbuat baik. Karena ada ancaman tuh di dalam Al-Quran bagi orang yang melakukan keburukan, seperti kaum Ad, kaum Samud. Kaum Ad dilaknat, diazab oleh Allah karena apa ya? Ada yang ingat gak? Kaum Ad, PR ya. Kaum Samud diazab oleh Allah karena kenapa ya? Lupa. Udah gini aja, kaum Lut diazab Allah karena kenapa ya? Kaum Nabi Lut karena suka sesama jenis. Oh, udah dari dulu tuh, udah karena sesuka sesama jenis. Dalam Al-Quran itu, barang siapa yang melaksanakan keburukan-keburukan, Allah akan mengazabnya tuh, ya, di dunia maupun di akhirat. Tuh, kalau kita berintrospeksi diri, misalkan gejala-gejala alam, ya, karena ada gempa bumi, ada longsor, banjir bandang, terus apa lagi, gunung meletus. Sekarang di Semeru, Ibu ya. Itu kalau kita introspeksi diri, oh mungkin kita kurang dekat sama Allah. Oh, kita kurang mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau kan dijamin ya, barang siapa yang dekat sama Allah, hati kita tenang kan? Tuh, jauh dari Allah, melaksanakan mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Korupsi merajalela, perzinahan merajalela, misalkan, ya. Ada anak gadis melakukan pergaulan bebas. Nauzubillah min dzalik. Itu udah benci sama Allah tuh, situasi seperti itu. Maka laut udah minta izin tuh. Laut, gunung ingin numpahin di dalemannya, dalam tuh ya. Laut ingin tsunami, minta izin. Allah tahan-tahan. Kenapa bisa ditahan sama Allah? Karena ada orang Islam yang beriman, yang selalu ingat kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, itu ditahan sama Allah. Kayaknya kita bersyukur nih, hormatin tuh orang-orang yang suka bangun malam, ya, suka bangun malam, tahajud, orang yang doanya mengadakan tangannya, kedua tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah lihat. Tuh ya. Yang kedua, sebagai penyembuh bagi hati. Tuh. Al-Quran menyembuhkan hati dari segala penyakit hati, keraguan, kemunafikan, keburukan akhlak, dan penyakit hati lainnya. Apa ininya, surahnya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil alamin wa la yazidu zalimina illa khasara. Tuh ayatnya, bagi penyembuh
bagi penyakit hati. Yang ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk yang mengarahkan orang-orang yang beriman menuju keyakinan yang mantap dan jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu ya, sebagai petunjuk hudal lil muttaqin, hudal lil mu'minin, gitu ya. Yang terakhir, Al-Quran sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Ya, rahmat bagi orang-orang beriman ini yang menyelamatkan dari gelapnya kesesatan menuju cahaya keimanan, ya, dan mengangkat derajat mereka untuk masuk surga. Minaz zulumati ilan nur. Tuh. Jadi mari kita tengok introspeksi diri kita. Apakah kita istiqomah nih membaca Al-Quran setiap hari atau tidak? Ya, kalau misalkan kurang nih, ini lagi kencangin lagi, tugas lagi ya, baca Al-Qurannya. Insya Allah, Ustaz, saya memang belum bisa baca dengan lancar dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, ya misalkan. Tapi saya tiap hari membaca surah Yasin. Apakah itu dimasuk sama juga membaca Al-Quran? Sama. Ustaz, saya surah Yasin nggak bisa misalkan, nggak apa. Saya tiap hari baca Qul Huwallahu Ahad. Sama, gitu ya, sama. Yang terpenting adalah ada dari surah-surah ayat yang kita baca, kita lazim mulazamah, ya, kita mulazamahkan untuk membaca Al-Quran. Paling tidak di 2 waktu, maghrib dan subuh, itu ya. Yang agak senggang, maghrib dan subuh kita istiqomahkan. Bagaimana kalau kita lagi sedang kurang sehat, sedang sakit, apalagi sedang sariawan, susah untuk ngaji ya, dengan suara yang lantang susah. Itu ya, kita niatin aja, ya, kita niatin membaca Al-Quran. Dengan niat membaca Al-Quran, dengan niat kebaikan, Allah sudah hitung tuh pahala kebaikannya, ya. Allah sudah hitung pahala kebaikannya dan ganjarannya. Apalagi melakukan suatu kebaikan, Allah akan catat pahalanya berlipat ganda. Baik, kita lanjut dengan mempraktekkan makhrijul huruf, yang melanjutkan huruf hijaiyah. Sekarang huruf kha ya. Ada nggak ini? Dibagikan. Ya. Lanjutin lagi. Kemarin ja ya, sekarang ha. Kha. Susah nih. Ha. Ada Bu? Yang dikasih fotokopian ya? Halaman berapa? 11. Yang belum bawa, siap ke temannya aja. Huruf H. Ditaruh jadi bidang-bidang. Habis Bu. Habis. Ada, tapi mana ini banyak Sudah? Bisa nyarinya kebanyakan. Sambil ini ya, sambil diikutin ya. Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra zain sin shin shad dal ta za ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Sekali lagi coba. 1 2 3. Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra zain sin shin shad dal ta
nanti ada yang kalamana. Ya. Kalamana itu sudah ditambahkan patahannya. Ini huruf aslinya, huruf asli. Lagi ya. Bisa kayak anak TK ya, emang gini. Huruf jaya. Terus balik lagi, balik lagi. Selagi ya tadi ininya saya dengar kalamana itu udah ada fatahannya di situ. Ada barakat. Jadi wahaya. iya. Kalau anak sekarang itu tuh abata saja ha o da da o da sa sha iya. Anak sekarang gitu. Ya sekali lagi Bu ya, gak apa dah, kita ulang-ulangin biar. Jadi jangan asal ngucap roh dimasukin gitu ya, dihayatin. Za sin abdal dal zai tuh zai gitu ya. Coba dah. Di sini nggak ada halamannya. Buku tadi. Sebelum yang ini Halaman 4. Halaman 7. Tasbih 7. Judulnya iya adalah ayo 1, 2, 3. Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad dha ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha la alif hamzah ya. Oh di situ nggak ada. Oh lama alif nggak masuk. Itu masih metode lama. Ya, nanti sering latihan cara mengeluarkan huruf hijaiyah, itu ya, cara antara dal, zai, jim, tuh, jim, dal, zai. Iya. Jim, dal, zai. Jim biasa, jim, dal, zai. Kita patahkan. Ja, za. Bu lihat bibirnya Bu. Itu ada juga yang sin, shin, sod. Sin, shin, sod. Sin, shin. Kalau buat belajar mau nyuruh nggak apa? Sod. Kalau lagi belajar, tapi kalau nanti sudah bertahap bisa sok gitu. Sok. Nggak bisa monyong sok gitu dong. Sok. Oke, udah lihat yang biasa. Hahihu bahri. Oh, balik lagi. Masih ingat kan yang batasannya? Ja, masih ingat? Ulang lagi.
Saya ulangi yang sebelumnya, nanti yang mengikuti haknya ya. Iya. Kalau yang sebelumnya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ikut dalam hati. Babi bubab buban bani bab naminal mubni mabiban bani bab. Oh, ikannya harus dikali. Ya. Tanti tubat tutan tanitat naminal muslimati tantanita zazi subas susan sanisas naminal muslimati sanisa Jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan jani Ingat ya? Nah, sekarang hak. Coba deh hak. Saya contohkan. Bisa gak? Nah, dia sama tuh yang atas. Ya. 1, 2, 3. Hahibubah buhan hanihan naminal muhni mahihan hanihan. Ya. Semua bisa ya. Jelas semua hak huruf izhar. Kok, yang kok 1, 2, 3. Hahibubah buhan hanihan naminal muhni mahihan hanihan. Bisa. Sekarang udah. Kok. Ya, sekarang udah 1, 2, 3. Dari lubad dudan dari dad naminal mudni madidan ranidan. Ya. Baca. Sekarang udah 1, 2, 3. Dari lubad dudan dari dad naminal mudni madidan ranidan. Ya. Zanya bersih ya. Za. Dikit. Za. Dari zubaz zuzan zalizan naminal muzbi mazizan zalizan. Tuh ya. Jadi zanya nggak ada s-nya. Kalau za bersih. Za, ja, za, zanya baru, zai baru ada s-nya. Za. Oke, cukup ya. Tandakan besok ro. Sampai za saja. Tandai. Nah, ro ini huruf bisa tebal dan bisa tipis. Tarkik dan tafkhim. Tarkik dan tafkhim. Nanti ini lagi kan kita masuk ke tajwid mat ya. Ada berapa mat bu? Pembagiannya ada mat asli, ada mat far'i ya, dua itu. Mat far'i cabang-cabang ada lagi ya, mat far'i, terus mat arid li sukun, mat iwad, mat lazim musaqal kalimi, mat lazim harfi musba, mat badal, mat silat qasira, mat silat tawilah, mat silat tawilah. Pertama
Pertama kalau mempelajari ilmu tajwid yang nguasain apa? Hukum apa pertama? Pertama huruf kamu. Lupa lagi. Oke, gini aja. Ikhfa, izhar, idgham itu udah aku kuasain. Ya, meskipun nggak apa huruf-hurufnya misalkan, paling tidak bisa paham ngerti itu. Kalau udah ketemu itu mungkin nggak apa hurufnya itu ya, tapi bisa mengerti hukum bacaannya. Tuh ya. Ada lagi ikhfa ab'ad, ikhfa aqrab, ikhfa ausat, aqrab gitu ya. Aqrab dulu, terus ausat, ab'ad. Dekat, tengah-tengah, baru ikhfa'nya, hurufnya. Panjang lagi ya. Tuh. Oke, sekarang kita buka surahnya Bu, kita praktikkan. Surah Al-Fil ya. Iya. Al-Fil apa Al-Qur'an? Kemarin terakhir Fi amadi mumaddadah kemarin. kemarin terakhir Fi amadi tanggal 27 bulan Waidul kemarin. Aku tandain Al-Lumazah ya? Sekarang wal asri. Wal asri. Kemarin tanggal 27 Oh iya. ya bulan kemarin saya tandain. Ya, kita baca wal asr. Halaman 13 Bu. 13 Bu. 13. Ada lembarannya hilang, ada. Kalau ada ganti lembarannya hilang, walasinya ada nggak? Ada yang ada. Yang nggak ada siapa? Ada. Ada. Halaman 13. 30. Halaman 13. Halaman 13. Halaman 13 paling atas wal asri. Dua hurufnya kadang-kadang satu ya. Wal asr. Iya. Rohnya. Oh, dia wal asr. Dah? Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Ada yang bacanya wal asr. Wal asr enggak? Iya. Wal asr. Ada roknya. Pakai ser gitu. Ini agak susah emang di wal fath. Ada haknya juga tuh agak ini. Dan paling tidak kalau dirasain roknya. Wal asr, misalkan wal asr nggak ada roknya, dirasain roknya, ya. Kalau misalnya ada yang kesusahan, wal asr nyebut susah kayak roknya gitu, wal asr, jadi roknya itu dirasain dalam hati. Bawah itu buat ini aja, yang kesusahan kesulitan nyebutnya. Lagi ya, wal asr. Saya jelasin ini ya, artinya sekalian Bu ya. Ya, demi masa. Ya, dalam ayat ini Allah bersumpah dengan masa yang terjadi di dalamnya bermacam-macam kejadian dan pengalaman yang menjadi bukti atas kekuasaan Allah yang mutlak. Tuh ya. Berarti salah satu adanya Allah pencipta itu adalah adanya masa. Tuh ya Bu, adanya masa
adanya waktu, itu bukti adanya Allah. Ini yang sering dipertanyakan oleh kaum yang tidak percaya adanya Tuhan. Tuh, ya, buktiin mana adanya Tuhan. Nah, di sini nih Allah buktiin adanya waktu. Ya, perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa itu sendiri. Pergantian siang dan malam secara terus-menerus, habisnya umur manusia dan sebagainya merupakan tanda keagungan Allah. Di sini dijelaskan lagi, wa min ayatihil laila wan nahar wasyams wal qamar, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Ini tafsir dari Kementerian Agama, Bu, tafsirnya. Nah, apa yang dialami manusia dalam masa itu dari senang dan susah, miskin dan kaya, senggang dan sibuk, suka dan duka dan lain-lain, menunjukkan secara gamblang bahwa bagi alam semesta ini ada pencipta dan pengaturnya. Tuh, berarti dialah Tuhan yang harus disembah dan hanya kepadanya kita memohon dan untuk menolak bahaya dan menarik manfaat. Adapun orang-orang kafir menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut hanya kepada suatu masa saja. Tuh, ini perbandingannya dengan orang-orang kafir. Tuh ya. Sehingga mereka beranggapan bahwa bila ditimpa suatu bencana, hal itu hanya kemauan alam saja. Tuh, orang kafir kayak gitu, Bu. Dia nggak percaya adanya Allah. Iya. Dan Allah menjelaskan bahwa masa atau waktu adalah salah satu makhluknya, dan di dalamnya terjadi bermacam-macam kejadian. Ada kejahatan, ada kebaikan, dan bila seseorang ditimpa musibah, hal itu merupakan akibat tindakannya. Nah, masa waktu tidak dicampur tangan dengan terjadinya musibah itu. Tuh, Bu, ya. Jadi demi masa ini Allah bersumpah, demi masa, agar kita umat beriman benar-benar mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang lalu tidak bisa kembali lagi. Ya, kayak sekarang nih, Bu, ya, kayaknya merasa sudah umurnya usia semakin bertambah, ternyata kenikmatan lama-lama makin berkurang, Bu, ya. Ya, pas bangun tidur, tangan udah mulai kesemutan. Ternyata itu ya. Tuh, kalau Allah panjangin umurnya sampai 1000 tahun mau, Bu? Saya maunya panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Tuh ya. Kita niatnya gitu. Jangan, ya Allah, panjang umurkanlah saya. Dikasih umur 200 tahun. Iya. Dijabah. Nah, panjang umurnya dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dan menjalankan kebaikan-kebaikan. Kita lanjut. Enggak apa-apa, Ibu, saya jelasin ini ya. Iya, sekalian. Innal insana lafi khusr. Ada nun bertasdid ini, tahan dulu. Nah, ya. Ada yang kalau bacanya innal, gak ada tahan dulu. Innal kurang. Atau inal gak ada tasdidnya. Jadi tahan. Innal. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ada yang bilang pada umumnya di situ ya. Ya, pada umumnya. Kalau di sini manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kenapa sih disebut seperti itu, benar-benar dalam kerugian?
Karena kalau tidak menggunakan waktu dengan baik, tuh Bu ya, kalau tidak menggunakan waktu dengan baik, selalu mengadakan keburukan, ya selalu, pokoknya buruk itu kan macam-macam tuh Bu ya. Kalau baik ada baik buruk misalkan ya. Buruk itu ada gibah gitu ya, ada hasud, dengki, itu buruk tuh. Kalau baik ada menghormati, sayang, toleransi tuh ya, toleransi, memberi, peduli, simpati, empati, ya, nggak cuek. Misalkan ada orang yang butuh pertolongan, ngebantu itu baik, tuh ya. Nah, manusia ini kata Allah benar-benar dalam kerugian kalau waktu yang diberikan itu selalu mengerjakan keburukan, tuh ya, selalu mengerjakan keburukan atau menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Dosa seseorang terhadap Tuhan yang memberi nikmat tidak terkira kepadanya adalah suatu pelanggaran yang tidak ada bandingannya sehingga merugikan dirinya. Tuh berarti benar-benar dalam kerugian ini adalah manusia yang bergelimang dosa, tuh, dan kemaksiatan. Tuh, lanjut ayat ketiga. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, bosan aja. Coba dulu, ya coba dulu. Dari wa tawassaw bil haqq deh. Ya, kembali lagi wa tawassaw. Illan 1 2 3. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada dua versi yang gak kuat. Versi pertama, illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Berarti di versi pertama. Coba 1 2 3. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak merugi di sini dijelaskan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi yang tidak merugi Allah jelaskan ini. Ya, orang beriman, melaksanakan ibadah dengan baik, berbuat baik ya untuk dirinya sendiri dan berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Tuh, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, berlaku sabar dan menjauhi maksiat, tuh ya. Di sini orang yang benar-benar tidak merugi itu, Bu. Allah kasih itu. Jadi kalau ada orang yang agak menyimpang, agak miring-miring, langsung dibenerin, dinasehati. Karena kita perlu nasihat. Miring apanya nih kayak gini? Yang miring-miring nih. Iya. Kadang-kadang kita perlu nasihat, Bu. Apalagi kalau kita sedang, kan ada titik kita terpuruk tuh ya, terendahnya tuh, butuh nasihat. Terkadang kita datengin perlu dirangkul,
Kadang kita datang orang soleh, minta nasihatnya. Kalau sekarang langka tuh Bu. Kalau orang tua-tua dulu kita nih sering denger ya, ke Habib Umar, tuh dengar. Terus bawa anaknya, tuh anak yang agak terlalu lincah gitu ya. Saya nggak bilang bandel enak ya. Anaknya terlalu lincah, terlalu gesit gitu ya, terlalu aktif gitu. Doain ke Habib Umar. Sekarang mana ya? Kalau dulu kan pakai Sarip ya bisa. Kayak Sarip ini misalkan didoain air. Nah, sekarang kemana ya? Nah itu dia, ke Al-Quran. Ke Al-Quran larinya ya. Atau sholat malam, tahajud, doain. Kan Ibu semuanya keramat nih ya. So, doain anaknya, misalkan memang lagi diuji di sekolahnya, keadaan terlalu aktif di sekolah atau apa, itu doain di situ. Atau punya hajat dan lain-lain, anak yang mau ujian, itu jangan lupa doain Bu ya. Anak mau ujian biar Allah mudahi itu ujiannya, dan proses pendidikannya. Sekarang cucu ya, yang punya cucu siapa sih? Jam tangan? Iya. Cucunya boleh, cucunya didoain. Tuh. Iya, anaknya, cucunya, anak yang misalkan anaknya udah punya anak lagi, anaknya punya anak lagi, cucu ya, doain tuh anak kita yang udah punya anak itu biar bisa mendidik anaknya dengan baik, gitu ya, biar bisa mendidik anak baik dan Allah berikan perlindungan, Allah arahi itu biar sukses, gitu ya. Kalau zaman sekarang ini Bu, itu lihatnya kesuksesan ekonomi juga. Ya, ekonomi bagaimana nanti kedepannya anak-anak bisa mandiri secara ekonomi. Saya lihat kayak gitu tuh, makanya menyekolahkan anak itu lihat dari kemampuannya, di arahnya mana nih, jangan dipaksa. Tuh, kalau dipaksa ya ini nanti malah ini itu ya, malah bingung nih. Dipaksa enggak, kita masuknya sosial, enggak, saya mau IPA misalkan, mau eksak misalkan IPA, enggak, saya mau sosial, menurut ibu harus masuk sosial, IPS misalkan, enggak, bu saya IPA, ininya bakatnya, akhirnya dia masuk karena nurutin ibu orang tuanya, kita arahin kemampuannya, itu ya. Baik, ingin membaca, contohkan atau berapa orang nih yang baca? Lanjut dengan kemarin? Sekarang saja. Belakangan. 5 menit ya, 5 menit lagi. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.
bil haqq. Itu qalqalah atau lepas itu Ibu ya. wa tawasau bil haqq. Tahan dulu. Ada jeda. Ada jeda. Kalau napasnya nggak kuat, berhenti aja di situ nggak apa-apa. Wa tawasau bil haqq gitu. Wa tawasau bil haqq. Terus ulang lagi tahan dulu. Tawasau bis sabr. Iya, boleh lanjut. Apa? Ayo. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Dimafhumkan. Lanjut. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadaqallahul azim. Kamu iya. 5 menit tuh. Terakhir. Keluarga saja nih tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke, saya contohkan napasnya nggak kuat ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Kalau di haknya nggak kuat, wa tawassaw aja nggak apa. Wa tawassaw misalkan. Ulangi lagi. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq